Jumat ini cakuan gak ndelok ya. Ana cekut ta. Nggih, mboten niku mboten mados ya. Tapi sembahyang masjid. Nang. Jamaah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma inna nafa'na wa hana futuhal arifin. Kurang atus tadi. Kaidah 7 apa? Mboten niku lho sampai ini. Kaidah 7 ya. Qala an-nazim qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fi darain amin al-qa'idatu sabi'atu kaidah ke-7. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya adalah baqa'u makana, tetap adanya sesuatu ala makana, sesuai atas keberadaannya dahulu. Jadi hukum asal dari sesuatu adalah tetapnya keberadaannya atas keberadaannya yang terdahulu. Contohnya, misalnya apa maksudnya? Maksudnya gini, ada satu kondisi di mana ada perubahan keadaan. Ada satu kondisi di mana ada perubahan keadaan. Misalkan kayak bengi nang awan. Ya. Misalkan kita berada di malam hari. Kemudian akan masuk siang hari. Itu kan berarti malam ini adalah keberadaan kita sebelumnya. Dan siang hari yang akan datang kepada kita, kan gitu. Nah, kalau misalkan ada kasus kita ragu datangnya keberadaan yang akan datang pada kita, wis teko ta gurung, maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya belum datang. Hukum asalnya adalah apa yang ada kepada kita terdahulu. Itu malam. Misalkan kita berada di malam, kemudian ragu iki wis awan ta gurung, maka hukum asalnya kita masih berada di malam hari. Itu maksudnya. Nah, kalau di praktek fikih gimana? Nah, di sini ada contoh. Al-amsilatu, contoh. Minha, termasuk darinya. Man akala, siapa yang makan. Akhirul laili, di akhir malam. Di akhir malam maksudnya ya mau subuh. Wasyakka, dan dia ragu fi tulu'il fajri, pada terbitnya matahari atau pada terbitnya fajar. Ya. Soha, maka sah saumuhu, puasanya. Oke, kenapa li'annal asla? Karena hukum asalnya baqa'ul laili, tetap malam. Mangan misalkan, terus ragu loh, iki wis subuh ta gurung. Ya ragu, tapi ya sudah, dia terus makan aja. Enggak masalah. Beda lagi kalau nanti setelah itu dia ternyata tahu dan yakin ternyata tadi sudah pagi. Berarti kan yakin akhirnya sekarang. Nah, maka ya batal. Tapi kalau sampai kapanpun enggak tahu, cuma tadi pas makan itu ragu loh, iki wis sudah kurang. Ragu-ragu kan? Ya hukum asalnya bagaimana? Ya hukum asalnya malam ini sudah makan dulu aja. Selama tidak muncul keyakinan bahwasanya memang sudah siang. Kayak gitu. Berarti kalau seandainya dia pas makan tadi kan udah terusin aja. Terus setelah itu berjalannya waktu ke depan kok dia ragu, berarti apa batal yang tadi? Kok dia enggak? Karena yang awal tadi dia berpegang kepada keyakinan. Kaidahnya apa? Al-yakinulah. Ya, laizul bisa. Yakin enggak bisa hilang dengan keraguan. Kecuali sama-sama yakin. Kan gini, ketika dia ragu tadi. Dia ragu, iki subuh ta jek bengi. Kan ragu sekarang. Maka ketika dia ragu, harus pindah ke yakin. Mana yang yakin? Yakinnya adalah hukum asalnya, yaitu masih malam. Maka ketika dia menghukum iki masih malam, itu berarti dia sudah masuk ke ranah yakin. Ya, ke ranah yakin. Maka kalau misalkan ragu maneh, iya aku mang yo apa ya mang, enggak bisa.
Kecuali kalau sudah sampai derajat yakin yang sama. Oh iya, mang salah aku. Ternyata memang wis subuh, baru batal. Kenapa? Karena kaidah yang lain mengatakan la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Prasangka yang salah, kalau jelas salahnya, maka tidak dianggap. Gitu. Yang jelas salahnya ya. Nah itu matuk-matuk no kaidah ini, kaidah ini, kaidah ini, kaidah ini, kayak gitu. Baik, nah itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, man akala, barang siapa yang makan akhiran nahari, di akhir siang, bila ijtihadin, tanpa ijtihad. Makanya bila ijtihad itu wis nggak ada usaha untuk mencari gitu loh. Semangat lah gitu. Wasyakka, dan dia ragu fil ghurubi, pada tenggelamnya matahari. Ghurub itu maghrib ya. Dia ragu dalam maghrib, waktu maghrib. Batala saumuhu, batal puasanya. Kenapa? Li'annal asla, karena hukum asalnya baqaun nahari, masih siang ya, masih siang. Maka nggak boleh dia berbuka puasa tanpa ada usaha dulu untuk mencari tahu. Gitu. Semangatnya lah gitu. Tapi dia ragu, maka nggak boleh batal. Jadi paling nggak ada usaha dulu untuk mencarinya. Baik, minha, contoh yang lain. Ta'asaraz zaujani. Ta'asara zawjani muddatan madidatan thumma da'at 'adamul kiswati wan nafaqa fal qawlu qawluha li'anna al-abqa'uhuma fi dhimmatihi wa 'adamu adaihima. Baik. Yang ketiga, ta'asara zaujan. Dua pasangan, maksudnya suami istri, ta'asara, dalam kondisi sulit ekonomi. Ya. Muddatan madidatan, dalam beberapa waktu. Thumma da'at, kemudian si wanita, istrinya, mengklaim adamul kiswati, tidak dikasih pakaian, nggak diberi nafkah maksudnya di sini ya. Wan nafaqati, dan nafkah. Fal qaulu, maka ucapan yang dianggap adalah qauluha, ucapan si istri. Lianna, karena ini mungkin ibqa ya, bukan ini ya. Bukan al-abqa, nggak bisa. Soalnya alif lam nggak mungkin ketemu dhamir. Lianna, karena ibqa'ahuma, keberadaan keduanya, fi dhimmatihi, itu dalam tanggungan suami. Wa adamu adaihima, dan tidak dilaksanakan oleh keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Terus sepasang suami istri miskin. Miskinnya parah pokoknya. Miskinnya parah. Tapi masih suami istri. Masih suami istri. Kemudian dalam beberapa waktu istrinya menggugat. Istrinya menggugat suaminya tidak diberi nafkah. Tidak diberi nafkah. Maka bagaimana? Maka kalau diketahui bahwasanya bahwasanya memang keduanya itu dalam kondisi miskin, maka diterima gugatannya. Kenapa? Karena termasuk salah satu salah satu kewajiban ya. Kewajiban itu kan memberikan nafkah. Makanya nafkah secara urf gitu loh. Nah, maka ucapannya si istri maka diterima. Kalau misalkan di hakim, maka hakim nanti berhak untuk meminta kepada suami memberikan nafkahnya.
Kayak gitu. Ya, kenapa? Karena hukum asalnya tadi, hukum asalnya mereka masih dalam pasangan suami istri. Hukum asalnya adalah mereka masih suami istri. Nah, hukum asalnya mereka masih suami istri, maka kalau hukum asalnya suami istri, maka kan ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah. Ya. Maka ya kalau ada si wanita itu menggugat bahwasanya itu suaminya dan tidak memberikan nafkah dan tidak ada laporan tentang cerai dan apa, hukum asalnya masih suami istri. Ya gitu. Ya maka si laki-laki memberikan apa? Memberikan nafkah pada perempuan itu. Ya, kayak gitu. Ya. Baik. Karena itu tadi kembali kepada apa? Hukum asal. Hukum asal ya tidak ada laporan tentang cerai, maka dia hukum asal tetap masih suami istri kayak gitu. Kalau ini apa? Maksudnya kalau liha. Al-qaulu qauluha. Kalau luha itu Maksudnya ucapan dia itu diterima. Gugatannya itu diterima. tapi bukan maksudnya cerai itu bukan ya. Bukan. Maksudnya ya si istri kan minta jatah nafkah gitu loh. Si istri kan minta jatah nafkah. Jadi ya sudah diterima. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kan nggak ada laporan bahwasanya itu sudah cerai atau apa. Nggak ada laporan bahwasanya itu sudah cerai atau apa. Nah, kalau misalkan baru nanti kalau misalkan suaminya mengatakan, "Loh, saya sudah cerai dengan perempuan ini." Misalkan, maka di situ mana buktinya sudah cerai? Itu harus datangkan bukti. Karena yang diketahui secara pasti sudah nikah. Adapun cerainya masih belum tahu kayak gitu. Baik. Minha termasuk darinya contoh yang lain. Ikhtalafaz zaujani berselisih dua pasangan. Maksudnya suami istri berselisih fit tamkini dalam masalah tamkin. Apa tamkin itu? Tamkin itu gampangannya hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Ya. Jadi orang sudah nikah, itu kan berarti ketika sudah berakad, itu ada masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Nah gitu. Kewajibannya suami memberikan nafkah pada istri dengan yang baik. Artinya secara uruf manusia. Kewajibannya istri melayani suami dalam tanda kutip dalam urusan ranjang. Nah, itu berhubungan suami istri. Nah, sekarang suami istri ini berselisih. Berselisih apa? Berselisih apakah si suami itu diizinkan untuk menyetubuhi istrinya tadi atau istrinya nggak mau? Nggak mau, misalnya kayak undang-undang Indonesia gitu ya. Merasa diperkosa oleh suaminya kan bodoh sekali. Fal qauluhu. Maka ucapan suami diterima. Ucapan suami diterima. Kenapa kok ucapan suami? Misalkan gini, suami menggugat, misalkan gini. Si istri menggugat ke hakim. Ya, misalnya ini contoh rumah tangga yang ini rada ruwet. Si istri misalkan gugat ke hakim, ke pengadilan. Saya nggak diberi nafkah. Saya nggak diberi nafkah. Kemudian ditanya suaminya oleh hakim, benar gak dikai nafkah? Iya benar, karena dia tidak mau saya setubui. Maka mana yang diterima? Ucapan suami. Kenapa? Karena nafkah itu wajib kalau sudah tamkin tadi. Saya sejak awal akad sampai sekarang itu belum boleh sama si istri saya untuk menyetubuinya. Makanya ya sudah, nafkah ya enggak. Ini uang nafkah yang mukabilul wato gitu. Nafkah itu kalau kamu menyerahkan dirimu ya sudah, nafkah itu jalan gitu loh. Kalau enggak menyerahkan dirimu ya enggak bisa. Lalu kalau sudah sekali, meskipun sekali ya, kalau sudah terhitung sekali maka sudah jatuh kewajiban nafkah seterusnya. Meskipun setelah itu belum berjima lagi. Tapi ini sejak awal belum belas.
Maka yang diterima siapa? Ucapannya si suami. Berarti menikahi apa istri yang kecil itu nggak wajib jadi. Misalnya dia masih kecil. Nggak wajib menafkahi. Iya. Ya karena tadi belum tamkin gitu. Ya kan bisa maksudnya masih belum balik kan bisa disetubui kata saya ya, kalau misalkan belum bisa disetubui ya nggak apa-apa, dia nggak ini dulu apa namanya, nggak memberi nafkah juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah disetubui gitu kan bersetubuh kan nggak nunggu anak balik kan gitu. Oh gitu. Paham ya? Nah. Kadang ada yang anaknya belum balik tapi perawannya besar kayak gitu, dan ini ya kan apa namanya istilahnya, ya kan nggak nunggu waktu balik gitu loh. nggak harus ini. Nah, boleh. Kenapa li'annal asal ada mutamkin? Karena hukum asalnya hubungan suami istri nggak ada, kan itu. Fala yajibu alaihin nafaqatu, maka tidak wajib bagi si suami memberi nafkah. Li'anna nafaqata, karena nafkah itu tajibu wajib ditamkin dengan hubungan suami istri tadi, meskipun cuma sekali. Baik. Minha, termasuk bagian darinya. Contoh, ishtara ma'an, seorang membeli air. Wadda'a binajasatihi, dan dia mengklaim airnya najis. Liyaruddahu, supaya dia bisa mengembalikan air tersebut. Fal qaulu, maka ucapan yang diterima qaulul bai'i, ucapannya penjual. Kenapa? Li'annal asla, karena hukum asalnya thaharatul ma'i, air itu suci. Kalau mengklaim bahwasanya airnya najis, datangkan bukti. Kalau nggak ada bukti, maka kembali ke hukum asal. Kayak gitu. Contoh yang lain, minha syakun ragu fit tahiri, dalam air yang suci. Bukan air suci ya. Tahiri jadi sesuatu yang suci, bukan air yang suci. Syakun atau syakka ya, dia ragu. Fit tahiri, dalam sesuatu yang suci, al mughayyiri, yang berubah lil ma'i, terhadap kondisi air. Syakka fit tahiril mughayyir lil ma'. Ya. Hal huwa qalilun, apakah air itu sedikit? Afan. Apakah perubahannya itu perubahan sedikit? Au katsirun, atau perubahan yang banyak. Jadi kalau kita belajar fikih, air itu kan hukum asalnya suci. Dia bisa menjadi tidak suci, bukan menjadi, dia bisa menjadi sesuatu yang suci tapi tidak mensucikan. Kan banyu kan ono beberapa ya. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kopi suci tapi kasih wudu, kan gitu. Ada air yang itu air najis. Gitu. Nah, secara umum ada 3 lah gampangnya gitu. Nah, kalau misalkan ada air, kemudian kemasukan sesuatu yang merubah air. Dalam kaidahnya, air itu menjadi tidak suci, tidak mensucikan, tapi dia tetap suci ya. Air itu tidak bisa untuk bersuci ketika perubahannya adalah perubahan yang banyak. Perubahan yang banyak. Kalau seseorang itu ragu, ini berubah banyak atau enggak? Seorang ragu, ini berubah banyak atau tidak? Fal aslu, maka hukum asalnya baqa'ut tuhuriyati. Dia masih tetap suci mensucikan. Tuhuriyah itu suci mensucikan. Ya. Misalkan ada punya air ya, satu baskom misalkan. Kemudian disuntai kopi misalkan 2 sendok lah. Kemudian berubah sedikit, berubah, tapi dia ragu ini termasuk berubah yang banyak sehingga hilang sucinya, atau berubah yang sedikit. Kalau misalkan dia ragu, maka hukum asalnya dia tetap suci mensucikan. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ragu, misalkan kayak gini, kan kau ngomong ragu ini banyak ki
Berubah tak kayak kan bodoh deh ini lagu ya. Ini jelas kopi ya tuh banyu. Nah itu praktek dari kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-qaidatu tsaminatu kaidah yang ke-8. Al-aslu hukum asalnya bara'atu dzimmati. Terbebas dari bara'ah terbebas ya. Terbebas dari tuduhan, gitulah gampangnya. Hukum asalnya orang itu terbebas dari tuduhan. Kalau hukum modern disebut apa? Asas praduga tak bersalah. Kalau hukum iki ya, hukum apa? Hukum Melondo ya. Baik. Al-amthilatu contoh. Minha tawajjahat al-yaminu. Mengarah sumpah alal mudda'a alaihi kepada si tertuduh. Fanakala kemudian dia tidak mau. Ya. Dia tidak mau. La yuqdha alaihi. Tidak diberikan putusan untuknya bi mujarradi qaulihi hanya dengan ucapan yang tertuduh tadi. Li'annal asla karena hukum asalnya bara'atu zimmatihi bebas tuduhan dia itu bebas tuduhan hukum asalnya. Itu di asas praduga tak bersalah. Bal akan tetapi ya, tu'radu sumpah tadi diberikan alal mudda'i kepada penuduh. Jadi gini. Kalau dalam hadis ya, al yaminu alal mudda'i al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Proses pengadilan dalam Islam kan gini. Ada pelapor, ada yang dilaporkan. Hakim itu mendengarkan, menyimak laporan dulu. Siapa si pelapor, siapa si penuduh, siapa yang tertuduh yang dilaporkan. Setelah itu hakim menyimak, maka si pelapor harus membawa bukti. Mana buktimu kamu menuduh si B ini melakukan itu? Ya. Kalau nggak ada bukti, maka si B disuruh untuk bersumpah atas nama Allah. Bersumpah tidak melakukan itu. Taruhlah sekarang. Ya, jadi kalau misalkan dia sudah bawa bukti, maka jelas. Ya, kalau sudah ada bukti, ya maka itu memang dia yang benar, pelapor yang benar. Dibenarkan oleh pengadilan. Ya, meskipun kebenaran hanya milik Allah ya, tapi di sini namanya hakim itu menghukumi secara zahir saja. Bawa bukti, ya berarti ya dikuatkan di sisi pelapor. Kalau pelapor nggak bawa bukti, maka si tertuduh atau yang dilaporkan suruh bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka dia terbebas. Maka pelapor tadi yang lapor nanti, laporannya nggak diterima, nggak dianggap, nggak apa-apa. Kalau sekarang si pelapor nggak bawa bukti, yang dilaporkan nggak mau bersumpah. Sumpah oh, iki, carimu nyolong barangnya iki tapi nggak bawa bukti, wes sumpah saya iki. Oh, kalau mboten sumpah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berarti ini langsung otomatis salah karena nggak mau sumpah? Enggak. Bisa seperti itu. Dia baru dihukumi salah kalau sumpahnya tadi dikembalikan kepada si pelapor. Itu namanya al-yaminul mardudah. Sumpahnya diuncal. Disuruh sumpah nggak mau, maka si pelapor sumpah. Kalau pelapor sumpah, maka pelapor yang benar. Nah, itu. Pelapor sumpah, pelapor yang benar. Nah, ini kasusnya adalah si yang dilaporkan nggak mau bersumpah.
nggak mau bersumpah. Maka kalau misalkan nggak mau bersumpah, apakah ketika itu otomatis si pelapor tadi salah? Ya tidak. Ya tidak. Kenapa? Ya apakah otomatis yang yang dilaporkan tadi salah karena cuma nggak mau sumpah, kemudian dia langsung disalahkan? Nggak seperti itu, nggak bisa. Kenapa? Karena hukum asalnya orang yang dilaporkan tadi terbebas dari tuduhan. Nggak bisa otomatis cuma gara-gara nggak mau sumpah terus disalahkan. Sedangkan si pelapor nggak bawa bukti. Kenapa? Karena hukumnya tadi hukum asalnya adalah al aslu bara'atut dzimmah. Hukum asalnya orang itu nggak boleh dituduh sembarangan. Gitu. Baru tuduhannya dibenarkan, tuduhannya pelapor dibenarkan kalau sumpahnya tadi yang orang yang dilaporkan mau sumpahnya diberikan kepada si pelapor dan pelapor bersumpah. Maka si tertuduh baru disalahkan. Kalau nggak seperti itu maka nggak salah. Maka di sini ya, maka tidak boleh karena tidak mau bersumpah kemudian langsung apa? La yuqda alaihi, maksudnya dia yang dihukum, nggak boleh seperti itu. Berarti seandainya orang yang nggak mau sumpah, yang tertuduh, kemudian yang menuduh saya bersumpah gitu bahwa dia memang benar-benar mencuri misalnya gitu, itu apakah jadi yang nggak bersumpah itu dihukum? Maksudnya? Kan tadi sumpahnya dikembalikan kepada penuduh. Yang dituduh itu nggak mau sumpah. Nah, sedangkan jika yang dituduh ini nggak bisa langsung semerta-merta dia disalahkan, dihukum gitu. Iya. Tapi sumpahnya dikembalikan ke penuduh. Nah, penuduh ini maksudnya bersumpah itu dia ngomong apa? Saya bersumpah bahwa dia memang benar-benar. Iya. Bersumpah atas nama Allah. Atau itu. Iya, wallahi demi Allah bahwasanya fulan memang mengambil barang saya atau apa-apa. Oh, akhirnya dia yang tertuduh ini yang salah. Kena hukum. Iya, kena hukum. Ini kalau misalnya itu punya masalah sama orang yang kafir, gimana kan hukumnya? Maksudnya? Ya, yang mencuri atau yang melaporkan orang kafir misalnya. Orang kafir? Iya, itu gimana sumpahnya? Apakah disuruh bersumpah atas nama Allah gitu ya? Gimana? Orang kafiran terbagi ya. Ada ahli kitab. Kalau ahli kitab masih percaya Allah. Cuma punya Tuhan yang lain, kan ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak gitu kan. Maka kita tetap disuruh sumpah atas nama Allah. Kalau orang musyrik, apakah juga bersumpah demi Wisnu, demi Brahma misalkan? Atau demi siapa gitu kan? Maka hukum asalnya orang musyrik itu nggak boleh hidup. Nggak boleh hidup dalam artian ya memang harus diperangi gitu loh. Nggak mungkin ada di apa namanya di lingkungan muslim kemudian ada orang kafir dan dia orang kafir itu kafirnya bukan kafir samawi ya. Maksudnya kafir samawi itu orang kafir tapi dia pernah memiliki kitab dari langit. Makanya kayak Yahudi, Nasrani kan gitu. Tapi kalau orang musyrik maka hukum asalnya mereka harus diperangi. Kayak gitu. Kemudian mereka diperangi. Kayak gitu. Makanya Bali dibom gitu. Bali dibom. Mereka ada orang Kristennya juga ya orang ini enggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau orang musyrik maka hukumnya ya boleh hidup. Adanya mereka di dalur harbi ya. Di tempat yang boleh. Jadi nggak mungkin ada ini loh, ada interaksi dengan kita gitu loh. Misalkan kecuali kalau misalkan dia dhimmi. Ya, dhimmi kan ahlu kitab gitu loh. Alkitab, orang-orang Alkitab saja yang maksudnya bisa hidup berdampingan dengan kita gitu. Bisa hidup berdampingan dengan kita. Adapun orang-orang musyrik nggak boleh. Karena dalam sejarah Islam nggak pernah didapati bahwasanya kaum muslim itu hidup bersama orang Buddha, orang Hindu, orang ya adanya apa orang Yahudi, orang Nasrani. Kadang juga ada Majusi karena dalam sebagian mazhab Majusi dianggap juga ahlu kitab. Hukumnya sama hukum ahlu kitab. Tapi selain agama itu nggak ada. Terus sekarang Ustaz, apa ada fikih baru Ustaz yang berdampingan orang Buddha, Konghucu? Kalau soalnya di Indonesia sangat mungkin gitu. Ya itu berbicara hukum ya. Tapi kan kadang realita yang terjadi itu kan tidak sesuai dengan idealisme kita. Kayak gitu. Kene karepe ngene, tapi ya apa takdire gak iso. Mesti ya wis gitu loh. Banyak kan gitu.
Ya jadi ya mau nggak mau ya ngikuti zaman lah, ngikuti kondisi saja. Apakah kalau gitu kita harus bunuh orang-orang musyrik ngopo ya enggak seperti itu juga. Nah, itu malah merusak citra Islam, merusak apa? Nah, Islam. Ya kita dakwai mereka dengan cara yang baik. Kita harus menunjukkan kebaikan Islam malah kepada mereka. Ya, jadi hukum tetap hukum, tapi pola pikir dakwah kita yang coba kita baguskan gitu loh. Jadi kita dakwai dengan bagus gitu. Nah, yang karena tujuannya kan memang karena jihad itu kan tujuannya kan supaya apa? Supaya orang-orang itu tunduk dalam agama Allah. Orang musyrik ya supaya mereka masuk Islam, gampangnya kan gitu. Jadi kalau di Indonesia ini dulu para dai, para wali itu ya enggak dengan peperangan, mereka membuat kerajaan Hindu-Buddha menjadi kerajaan Islam kayak gitu. Jadi ya enggak harus itu hukumnya, tapi enggak harus datang langsung perang, enggak seperti itu. Tujuan jihad itu adalah wasilah dalam dakwah. Jihad itu wasilah dalam dakwah. Kalau misalkan bisa tanpa jihad, ya boleh silakan. Makanya Rasulullah SAW itu enggak langsung perang bres enggak. Dalam etika berperang itu kan ada ultimatum dulu, ada usaha diplomatik dulu kan gitu. Iya. Putin juga nggak langsung nyerang Ukraina gitu ya. Makanya kan ini kan etika dalam berperang gitu loh. Makanya kan konis tak elingno bolak-balik gitu loh. Gampangnya gitu. Baru jihad juga gitu. Jihad juga diberi dakwah dulu. Tapi kalau misalkan mereka menyambut dengan pedang ya kita sambut. Kalau menghalangi dakwah ya kita sambut. Tapi kalau nggak menghalangi dakwah ya kita dakwah terus. Kayak gitu. Selama mereka nggak memerangi kita. Berarti misalnya orang Myanmar itu Buddha itu mereka boleh diperangi itu. Kan yang bunuh orang Muslim ribuan itu. Ya boleh saja. Boleh saja. Tapi siapa yang bunuh mereka dan siapa yang berperang pada mereka dan di situ maksudnya apa ya istilahnya ya? Secara umum kaum muslimin boleh, misalkan taruhlah ada ya yang mandegani gitu dah, ayo budal Myanmar misalkan. Boleh saja, boleh. Bantu kaum muslimin sangat boleh. Ya. Tapi apakah semua orang berhak untuk ikut? Nah, itu selisih. Rasulullah saja ketika ada sahabat yang mau ikut perang, diselisih dulu, diseleksi. Ya, kon melok gitu. Jadi mana yang pantas, mana yang ini. Ada kecilin kon gurung balik, gurung oleh. Kemudian ada yang datang ditanya, "Enten wong tua lah, Kak?" Enggak ada. Ya. Misalnya tak guru ki pamit tapi wong tua nangis, balik omole. Kan guyu wong tuamu aja ora nggih nangis. Enggak usah jihad. Ada seleksi gitu loh. Seleksi. Jadi siapa yang pernah berangkat, siapa yang nggak pernah berangkat, kayak gitu. Dan ini kembali kepada maslahatan, ini kepada agama Islam itu sendiri. Kalau masalahnya lebih besar, maka ini. Tapi kalau masalahnya enggak, malah merusak kaum muslimin, ya maka ya mungkin ada strategi yang lain, kayak gitu. Nah, kembali ke sini ya. Emang kok dua wae emang itu. Kembali ke sini. Masih kaidah al-aslu bara'atu dzimmah. Hukum asalnya adalah orang itu terbebas dari tuduhan. Minha termasuk contohnya lauqala. Kalau seandainya orang mengatakan malaktu kahu. Apa artinya? Malaktu kahu. Jadi ka ini dhamir kamu, hu balik ke dia. Atau hal itu. Barang lah, boleh barang, boleh orang. Malaktu ana. Jadi saya memberikan kuasa kepadamu atas barang itu, gitu. Memberikan kuasa kepemilikan maksudnya. Ala antarudda dengan syarat kamu mengembalikan badalahu gantinya.
Fa ankara, maka mengingkari al-akhidhu, orang yang mengambil barang tersebut, dzikrul badali, penyebutan ganti rugi atau penyebutan gantinya. Fal qaulu, maka ucapannya yang diterima, ya ucapan yang diterima qaulul akhidhi, ucapan orang yang mengambil tadi. Li'annal asla, karena hukum asalnya bara'atu zimmatihi, dia terbebas dari tuduhan. Jadi kalau ada misalkan ada orang memberi, ya, memberikan kepada seorang sesuatu, namanya memberi kan yo tidak ada timbal balik, ya, memberi, kecuali kalau jual beli ya, misalkan memberi, ya, nggak ada timbal balik. Kemudian taruhlah si pemberi tadi melapor ke hakim, Pak, saya dulu memberikan rumah ini kepada ini, tapi saya mempersyaratkan dia harus ngasih timbal balik ke saya berupa tanah di situ. Tapi saya memberikan, bukan jual beli ya, saya memberi. Hibah lah gitu. Kemudian dipanggil lah si orang yang mengambil, dapat hadiah tadi, dapat hibah tadi. Bener tak dulu mempersyaratkan? Enggak, Pak. Kalau dikei ya, gitu, kalau kondut. Adapun syarat, saya enggak tahu syarat. Ucapan siapa yang diterima? Ucapan yang mengambil hadiah. Kenapa? Karena hukum asalnya orang memberi enggak mengambil balasan. Kalau jual beli, beda kalau jual beli ya. Ya gitu. Maka tidak bisa, kecuali dia bawa bukti, saksi. Ini saksi nih Pak. Atau pakai, ya ini saksinya, ini suratnya, surat memberi tapi jaluk ganti. Gitu. Maksudnya itu meminta kembali. Bukan meminta kembali. Jadi dia memberi, tapi dia mempersyaratkan, enggak kayak aku kayak ono pisan, maksudnya kayak ono nganu mantine apa ya, mempersyaratkan gitu loh. Iya, enggak riba. Kon tak kayak iki yo, kon tak kayak HP ku. Tapi syaratnya enggak aku kayak ono HP-mu gitu loh. Gitu. Paham ya? Ya, kayak gitu. Jadi kon tak kayak iki tapi syaratnya HP-mu kayak ono aku gitu loh. Ya tak gone gitu, wis tak gone. Hanya dibawa. Ini kan memberi, saya kan memberi, saya kan enggak jual. Saya kan enggak ngomong jual HP-mu, saya beli pakai HP saya, kan enggak ngomong itu. Kan saya kan tak keno, iku lho tak keno awakmu. Tapi HP-mu kena aku yo, gitu. Aku masalahnya yo namanya memberi ya sudah memberi banyak gitu. Ya kan jaluk iki. Tak kayak wedhus engko anak iki anak. Jaluk alasan gitu loh. Kan jaluk alasan kayak gitu. Dadi hakim, belajar dadi hakim kok. Dadi hakim. Ngurus yang pegatan. Minha, contoh yang lain, lau ikhtalafa, kalau ada dua orang berselisih, fiki matil mutlafi, pada harga sesuatu yang dirusak, mutlaf, sesuatu yang dirusak. Haitsu, dimana tajibu wajib qimatuhu, mengganti harganya, ala mutlifihi, atas orang yang merusaknya. Kal musta'iri, seperti orang yang minjam barang. Seperti orang yang minjam barang. Fal qaulu, maka ucapannya, fal qaulu, maka ucapan yang diambil adalah qaulul gharimi, ucapan orang yang merusak tadi. Gharim itu yang apa ya? Yang menanggung hutang itu, maksudnya menanggung pembayaran itu. Menanggung pembayaran itu. Li'annal asla, karena hukum asalnya bara'atu zimmatihi, ya, dia terlepas dari tuduhan, mimma zada, dari apa yang lebih. Dari apa yang lebih.
Contoh misalkan, aku nyilih HP-nya Andre, tak hilang masa saya kan wajib ganti kan ya, pinjam punya orang terus hilang ya saya wajib ganti. Cuma nggak ada yang tahu cuma saya sama Andre HP itu tipe apa. Saya ngomong HP-nya itu adalah Redmi 6A, regane 1.200-an. Andre ngomong enggak, HP saya yang dipinjam itu Redmi apa? Bisa lah iPhone berapa gitu lah. Regane 3 juta. Regane 3 juta. Sedangkan barang kan nggak ada yang tahu sebenarnya barangnya itu apa karena masih hilang. Tapi aku wajib ganti gitu. Maka ucapan siapa yang diterima oleh hakim? Makanya apakah ucapan saya yang harus ganti 1.200.000 atau ucapan si pemilik barang Andre tadi saya harus mengganti 3 juta? Maka yang diterima adalah ucapan saya. Ya, karena hukum asalnya adalah saya terlepas dari tuduhan apapun. Ya, al aslu bara'atu zimmah. Kenapa kok terlepas dari itu? Iya, barang terakhir itu ada di saya. Hilang pas ada di saya. Maka saya yang lebih tahu. Paham ya? Maka hukum asalnya nggak boleh ada orang yang menuduh pada saya bahwanya barangnya adalah seperti ini. Wong terakhir itu barangnya nggak sama dia, sama saya. Berarti kan dia menuduh saya. Nah, nggak boleh. Maka ucapan saya yang diterima. Kecuali dia bawa apa? Bukti. Ini kalau nggak ada bukti. Kayak gitu. Ya, ini belajar dari hakim ini. Baik, al-qaidah at-tasi'atu, kaidah yang ke-9. Kita simpen sih cekak suwe-suwe.